Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Desember 2023, atas nama Abdullah Rojai, mahasiswa PPG, akan melaksanakan yaitu kegiatan pembelajaran dan akan melakukan pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini akan menunjukkan yaitu kartu peserta PPG. Ya. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aditya Topik, Guntur Saputra, Selvi Ananta, rekan-rekan semuanya, di sini ada namanya kegiatan fitness. Sebelum kita memulai belajar, kalian akan diminta untuk memberikan tanggapan atau penjelasan tentang sebuah gambar. Tapi kalian tanggapi ya. Nih, ada pesawat, kereta api, dan bis. Tiga gambar ini yaitu apabila kita melaksanakan sholat di dalam kendaraan, apakah itu masih hukumnya wajib atau sunnah, dan bagaimana cara mengerjakannya ya? Anak-anak semuanya, ini ada tiga gambar untuk kelompok masing-masing. Diamati gambar yang pertama ada pesawat, ada kereta api, dan bis. Kendaraan ini, di dalam kendaraan ini apabila kita di dalam kendaraan telah datang waktu sholat, apa hukumnya menurut kalian? Wajib ya. Oke, untuk masing-masing kelompok nanti akan diputarkan videonya. Kalian silakan diamati. Setelah itu akan diberikan tugas berupa lembar kerja. Dan ini lembar kerjanya ya, ya semuanya. Oke. Ya. Kita tes dulu semuanya. Tata cara qashar sholat dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim adalah keringanan bagi orang yang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 82 km. Adapun bentuk keringanan yang diberikan adalah 1. Meringkas jumlah rakaat sholat yang disebut qashar. 2. Mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu yang disebut jama'. Dasar sholat qashar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Artinya, apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholat kalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 101.
Sahabat muslim hafidhakumullah, qashar adalah meringkas solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat mengqashar solat sebagai berikut. 1. Solat yang boleh dikosor adalah solat yang jumlahnya 4 rakaat yang meliputi solat duhur, asyar, dan isya. Adapun solat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan kosor. 2. Tempat tujuan bepergian harus jelas. Orang pergi yang tidak jelas arah dan tujuannya tidak diperbolehkan mengqashar solat, seperti orang yang meninggalkan rumah sebab marah lalu pergi tanpa tujuan yang jelas. 3. Perjalanan yang dilakukan tidak kategori maksiat. Contoh kategori pergi yang tidak maksiat adalah pergi untuk membayar hutang, berziarah ke makam orang soleh, menghadiri undangan, silaturahim, dan lain sebagainya. Contoh pergi maksiat adalah pergi untuk merampok, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. 4. Jarak tempuh perjalanan minimal 82 km. Jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqashar solat adalah minimal 82 km, baik perjalanan dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Keringanan ini bukan dilihat dari waktu dan kecepatan perjalanan yang ditempuh, tetapi dilihat dari jarak atau panjang perjalanan yang dilakukan. Ketika jarak yang ditempuh mencapai 123 km atau lebih, justru disunahkan mengqashar solat. 5. Musafir sudah keluar dari batas desa tempat tinggalnya. Contoh, orang yang bertempat tinggal di Semarang akan melakukan perjalanan ke Surabaya, maka boleh melaksanakan solat qashar setelah keluar dari Semarang. 6. Niat solat qashar saat takbiratul ihram. 7. Tidak makmum dengan orang yang solat sempurna 4 rakaat. Orang yang solat qashar tidak boleh makmum kepada orang yang solat sempurna 4 rakaat, meskipun hanya makmum sebagian, seperti makmum pada saat tahiyat akhir. 8. Solat qashar dilaksanakan saat masih dalam perjalanan. Apabila sudah pulang sampai melewati batas desanya, maka sudah tidak boleh solat qashar. Sahabat muslim hafidhakumullah, orang yang akan pergi melebihi jarak 82 km namun di pertengahan jalan mendadak pulang, maka tidak boleh melaksanakan solat qashar. Begitu pula orang yang berniat menetap atau mukim 4 hari atau lebih di suatu tempat, maka juga tidak boleh mengqashar solat. Adapun contoh niat solat qashar untuk solat duhur adalah sebagai berikut. Usolli fardhu dhuhri qashran lillahi ta'ala. Saya niat solat fardhu duhur qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat solat qashar untuk solat asar adalah sebagai berikut. Usolli fardhul asri qashran lillahi ta'ala. Saya niat solat fardu asar qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat solat qashar untuk solat isya adalah sebagai berikut. Usolli fardhul isya'i qashran lillahi ta'ala. Saya niat solat fardu isya qashar karena Allah Ta'ala. Nah sahabat muslim hafidhakumullah, demikian ini penjelasan tentang qashar solat yang dapat kita laksanakan ketika bepergian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya. Oke, semuanya. Setelah berikut yang akan mati tentang video yang berisikan tentang penjelasan solat qashar. Dari sini kalian akan diberikan tugas yaitu lembar kerja ini atau kalau terpilih ya. APBD ini nanti akan dibuatkan masing-masing ini kelompok ya. Nah di sini silakan di ajari nanti kerjasama. Lihat yang bagian ini. Nah, ini dia lengkap, lihat ya. Itu dapat pada bikin judulnya tentang salat jamaah kelas 7 kelas 1. Nama kelompok itu kalian isi semua kelompoknya, tulis nama-namanya. Silakan saya tulis ya. Nama lengkap.
Tulis nama lengkapnya. Kasih nomor satu siapa, dua siapa, ya. Dari bawah ya. Sudah kalian lihat di lembar terakhir, di lembar ketiga ya. Di lembar ketiga, apa kasih petunjuknya untuk cara mengerjakannya? Di lembar ketiga ada dua gambar. Itu adalah gambar ilustrasi. Yang gambar pertama itu adalah kendaraan, yang gambar kedua adalah orang yang sedang melaksanakan sholat. Artinya mereka yang saat ini yaitu melaksanakan sholat apa? Sholat berjamaah. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat kalian mengenai gambar di atas? Kalian membuat penjelasan. Susun dulu. Kalian membuat penjelasan dengan keterangan gambar ini. Jelaskan. Ya. Menurut kalian, apa penjelasannya? Di buku catatkan. Kalau sudah rapi kalimatnya, pindahkan di sini. Di halaman terakhir, di belakangnya. Nomor 1 tulis ya jawabannya. Susun dulu kalimatnya di buku catat, baru tulis di paham yang nomor 1? Memberikan pendapat tentang gambar. Oke, yang kedua, apakah orang tersebut boleh melaksanakan sholat jamaah dan kosor? Kalau misalnya boleh, apa alasannya? Kalau misalnya tidak boleh, juga sama. Beri alasannya apa? Yang jelas mereka ini melaksanakan perjalanannya sudah lebih dari 82 km.
membacakan hasil tugas kami. 1. Mereka mendirikan jarak mereka tempuh 82 km dan mereka melaksanakan sholat asyar. 2. Jika mereka keluar dari batas desa dan mereka menempuh jarak 82 km, maka mereka boleh melaksanakan sholat jamaah dan asyar. 3. Niat pertama yang dilakukan sholat asyar. 1. Niat. 2. Iftitah. 3. Al-Fatihah. 4. Surat pendek. 5. Rukuk. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk istirahat. Istirahat. Dan terakhir niat tahiyat akhir. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, semuanya kasih tepuk tangan. Ya, tutup. 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil dari tugas kami. 1. Gambar di atas menjelaskan tentang orang yang sedang melakukan perjalanan jauh lalu mereka menjalankan sholat qashar. 2. Mereka boleh mengerjakan sholat qashar karena sholat qashar dilaksanakan pada saat di perjalanan jauh yang minimal 83 km minimal. 3. Tata cara sholat qashar adalah 1. Niat. 2. Iftitah. 3. Al-Fatihah. 4. Membaca surat pendek. 4. Rukuk. Lalu iktidal, sujud, istirahat dan berdiri lalu mengerjakan gerakan yang sama seperti tadi. Lalu tahiyat akhir. Dan syarat sholat qashar adalah sebagai berikut. 1. Yang dibolehkan sholat qashar adalah sholat yang hanya 4 rakaat. 2. Tempat tujuan harus jelas. 3. Perjalanan yang ditempuh tidak boleh masuk kategori maksiat. 5. Musafir sudah sah keluar dari desanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil tugas kami. 1. Ada keluarga yang sedang berjalan-jalan ke tempat tujuan yang jaraknya sekitar 82 km lebih. Lalu mereka berhenti dan melaksanakan sholat qashar. 2. Boleh. 3. 1. Niat. 2. Membaca doa iftitah. 3. Al-Fatihah. 4. Surat-surat pendek. 5. Rukuk. Istirahat. Berdiri lagi dengan gerakan yang sama. Lalu tahiyat akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
meninggalkan orang dalam kewajiban melaksanakan ibadah sholat, ya, salah satunya dengan melakukan sholat dengan cara kosong, ya. Ada perempuan yang dari sini ke Bukit, boleh nggak sholat kosong? Boleh. Dari sini ke Barat tuh boleh nggak? Boleh. Kalian lihat ada perempuan ya di sini ketentuannya yaitu jaraknya 82 km. Dari sini ke Tanjung Karang berlaku ada nggak kira-kira 82 km? Nanti sudah bisa melaksanakan puasa belum? Sudah. Dari sini ke Bukit? Belum bisa. Dari sini ke Gunung Lembah belum bisa, ya. Oke, tapi ada ketentuannya untuk melaksanakan puasa. Lihat. Nah, ini kriterianya diberikan untuk siapa? Yang pertama adalah mereka jumlah rakaat sholat yang disebut qashar. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa aja sholat yang 4 rakaat? Satu sholat subuh. Ada 3 waktu yang diseringkas. Jadi soalnya diringkas ya. Jadi lihat. Yang kedua apa? Jadi diringkas itu berapa kali salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali salah? Dalam satu rakaat. 1 kali. Ya, ingat. Tulislah bagian yang poin ini aja. Yang mau tulis semua ringkas aja bahasa kalian. Sudah? Sholat zuhur dengan sholat asar itu dijadiin satu. Misalnya kalian ini sholat zuhur di Tanjung Karang sekarang ya, boleh sholat asar bertulis di waktu zuhur 2 rakaat dulu sholat zuhur, baru 2 rakaat sholat asar. Kalian dari kosong ya, yaitu meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tadi itu yang disebutkan 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa ini pengertian qashar? Meringkas sholat 4 rakaat. Ingat ya. Ini adalah syaratnya. Syarat qashar. Sekarang apa syaratnya? Syarat yang bisa diqashar sholatnya adalah tulis syarat qashar. 1, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Singkat aja yang ditulis semua. Banyak kan? Ringkas. Bersalah, bisa diqashar tidak? Tidak. Bisa. Salah. Syarat yang kedua apa? Tujuan kepergian harus jelas. Apa maksudnya? Simak. Orang yang pergi tidak jelas arah dan tujuannya itu tidak boleh diqashar. Nah, misalnya kalian pergi ke Tanjung Karang, tujuannya bukan niat yang baik. Misalnya niatnya mau menipu orang atau yang lain-lain niatnya, itu tidak boleh. Nah, pergi dari rumah, marah, dikasih mau jajan, pergi sampai ke Tanjung Karang, dia sholat kosong, tidak boleh, harus jelas. Kalau dia pergi dengan tujuannya untuk maksiat, itu boleh nggak dilaksanakan sholat kosong? Boleh.
Ya, singkat aja ya. Apa contohnya pergi yang tidak maksiat? Nah, dia punya tujuan, dia punya hutang. Oh, saya dulu punya hutang sama orang itu. Di mana? Di metro. Pergi dia ke metro. Sampai sana sudah turun. Kalau lagi di sini, kira-kira sholat asarnya ketinggalan, maka boleh dikosong sholatnya di metro. Ya. Yang kedua, apa contohnya lagi? Ziarah di makam orang soleh. Misalnya kalian ziarah di makamnya Sultan Hasanuddin, para wali. Boleh kalian sholat di kosong, ya. Nah, silaturahmi. Ada yang saudaranya di Jawa, Jawa bisa, di Jogja bisa, di Bali, Papua. Silaturahmi dengan saudaranya di Jawa saja, sampai mula sudah waktunya sholat asar. Kalau nggak sholat, waktunya akan tertinggal. Kalau sudah ketemu lagi mau sholat maghrib, sholat dulu sudah lewat. Jadi seperti gimana? Sholatnya digosok boleh juga, ya. Nah ini tadi ya, bisa sampai kita. Tuh, minimal 82 km sehingga dia bisa melaksanakan sholat asar. Ya, kendaraan yang kaki itu jaraknya segitu. Bagaimana kalau dia naik pesawat? Kan lebih cepat daripada mau naik bis atau kereta. Kalian mau ke Surabaya misalnya saudara. Saya dari sini naik pesawat dari Bandara Pandamu, Gravity, ya, transit di Jakarta. Naik lagi pesawat turun di Surabaya. Kalian ada lagi temannya yang dari sini naik travel. Kalau logikanya lebih cepat pesawat atau travel? Berarti jarak tempuhnya, jarak waktunya lebih cepat pesawat. Nah, bagaimana nih penjelasannya? Nih. Nah, kalau dia naik pesawat lebih dari 123 km, itu disunahkan untuk puasa, ya, kalau naik pesawat. Ini ya, tulis itu. Lebih dari 123. Sudah ya. Oke, yang kelima nih, yang kelima. Musafir. Kalian tahu musafir itu apa? Musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh atau orang yang berpergian, ya, jalan kaki, naik motor dari Jakarta, mudik ya, misalkan mudik Jakarta mau mudik ke Palembang, Sumatera Selatan, naik motor sampai Pelabuhan Merak, ada Bakauheni, itu sudah menunjukkan boleh tidak melakukan puasa? Ya, tuh ya, supaya aja kalian lihat tapi ada tugasnya. Dia sholat qasar saat takbiratul ihram, ya, ya. Tulis saya di buku dia sholat qasar. Ya. Tidak makmum
dengan orang lain yang tidak makmum dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Jadi dia tidak bermakmum. Tahu makmum? Tahu. Dia tidak berjamaah. Ada orang sholat zuhur 4 rakaat, ya, zuhur 4 rakaat. Di belakangnya kalian mau sholat nih, mengikuti orang yang 4 rakaat tadi, kalian niatnya sebagai kosong, boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Coba kalian amati kalimat ini. Kemudian 4 rakaat sholat zuhur, kalian mau kosong sholat 2 rakaat, boleh tidak? Tidak boleh melakukan kembali. Oke, baiklah anak semuanya, tugas-tugasnya alhamdulillah sudah kami kerjakan dengan baik dari kelompok A sampai kelompok F atau terakhir tadi ya. Alhamdulillah hasilnya juga bagus-bagus semua dalam mengerjakannya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sholat qashar dan tata caranya juga serta ketentuannya tadi ya sudah dibahas. Bahwasanya sholat qashar itu dilakukan atau dikerjakan dalam perjalanan dan hanya bisa diqashar hanya sholat tertentu saja jumlah rakaatnya. Ulang lagi. Ulang lagi ya. Bapak lagi closing. Lagi penutupan. Baiklah semuanya, terima kasih. Tugas-tugasnya sudah dikerjakan dengan baik dari kelompok A sampai kelompok G, dan hasilnya juga luar biasa sekali. Kita hari ini belajar cukup lumayan banyak, dan materi hari ini adalah tentang tata cara sholat qashar. Bahwasanya sholat qashar itu dilakukan ada ketentuannya, yaitu syaratnya adalah harus ada jarak tertentu dan mengerjakannya juga hanya sholat tertentu saja jumlah rakaatnya, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya apabila kita melaksanakan sholat qashar itu tidak boleh dengan tujuan maksiat. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa kalau dengan tujuan yang benar boleh melaksanakan yaitu atau meringkas sholat qashar tersebut ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.